wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Pelangi akan memperkenalkan diri masing-masing. Saya Fatima adalah. Saya Natarini Alika Hidayat. Saya Lalu Fauja. Saya Bapak Mulyandi. Di sini kami akan melakukan perhitungan Dengan mata kuliah matching learning. Yang pertama itu registrasi berganda, yang kedua decision tree, yang ketiga SPM, yang keempat humans, dan yang kelima itu ada neural network. Kami di sini akan melakukan perhitungan SPM di Excel. Nah, di sini kami menggunakan aplikasi Xstat. Di sini kami mempunyai 3 data. Yang pertama future 1, future 2 sampai dengan kelas. Nah, di sini kami sudah melakukan perhitungannya menggunakan aplikasi. Ini merupakan hasilnya. Di sini akan dijelaskan oleh teman-teman saya. Nah, yang pertama itu ada data kuantitatif. Untuk kedua variabel 2,5 dan 3,1, jumlah observasi meningkat dari 4 menjadi 10 dalam set validasi. Meningkat dari 4 menjadi 10 dalam set validasi tentang nilai atau minimum hingga maksimum. Dan rata-rata konsisten antara set awal dan set validasi. Menunjukkan bahwa data stabil. Deviasi standar juga relatif stabil. Menunjukkan bahwa penyebaran titik dan konsisten. Data kualitatif untuk variabel kosong, distribusi kategori sedikit berubah dari set awal ke set validasi. Awalnya, kategori 0 memiliki frekuensi 25% yang meningkat menjadi 60% dalam set validasi. Sebaliknya, frekuensi kategori 1 menurun dari 75% menjadi 40%. Dalam konteks SPM atau support vector matching. SPM untuk data kuantitatif, SPM adalah suatu algoritma klasifikasi yang bekerja dengan menemukan plan yang optimal, yang memisahkan data dalam ruang vektor. Statistik ringkasan ini menunjukkan bahwa dataset memiliki variasi yang cukup besar dalam nilai kuantitatifnya. Yang penting untuk dipertimbangkan saat melatih model SPM. Karena SPM sensitif terhadap skala fitur, normalisasi atau standarisasi sebuah fitur untuk memungkinkan diperlukan. SPM juga merupakan data kualitatif atau dalam kasus data kualitatif, SPM dapat menangani variabel kategori dengan mengoperasinya menjadi representasi numerik. Atau misalnya on-hot encoding, atau perubahan distribusi kategori antara set awal dan set validasi yang menunjukkan bahwa pelatih model SPM harus mempertimbangkan distribusi kategori yang seimbang untuk menghindari bias. Matriks kinerja. Training set menunjukkan kinerja sempurna dengan akurasi, presisi, rekal, dan metrik lain sebesar 1000. Ini mungkin menunjukkan overfitting karena model sangat baik pada data pelatihan. Validation set memiliki akurasi 0,800 yang masih tinggi tetapi menunjukkan penurunan dibandingkan dengan data pelatihan. Presisi tetap 1000 tetapi rekal turun menjadi 0,667, menunjukkan bahwa model kehilangan beberapa contoh positif. Ringkasan estimasi. Kelas positif adalah 0. Bias dan jumlah vektor pendukung memberikan informasi tentang model yang digunakan oleh SPM. Bias sebesar kurang 0,606, menunjukkan penggeseran keputusan batas. Jumlah vektor penduduk adalah 2, menunjukkan bahwa 2 titik data penting untuk menentukan hyperplane. Selanjutnya, daftar vektor pendukung. OBS 1 dan OBS 13 adalah vektor pendukung dengan nilai alfa masing-masing 0,291. Nilai untuk variabel 2,5 dan 31 pada OBS 1 dan OBS 13 menunjukkan bagaimana mereka berkontribusi dalam membentuk hyperplane keputusan. Klasifikasi untuk sampel pelatihan. Prediksi untuk OBS 1 adalah 0 dengan keputusan 1000. Prediksi untuk OBS 7, OBS 12, dan OBS 13 adalah 1 dengan nilai keputusan negatif.
menunjukkan bahwa mereka berada di sisi positif dari hiperlink keputusan. Kesimpulan, output ini menunjukkan hasil pelatihan dan validasi model SPM. Model ini tampaknya berkinerja sangat baik pada data pelatihan, tetapi sedikit kurang pada data validasi, yang dapat menunjukkan sedikit overfitting. Metrik kinerja, vektor pendukung, dan keputusan klasifikasi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana model SPM bekerja dan bagaimana keputusan dibuat berdasarkan fitur yang ada. Nah, begitulah penjelasan kami mengenai perhitungan SPM di aplikasi XStat. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih.